Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah, Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab, Bapak Kaprodi, dan Ibu dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu Kustiana Risanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan. Leerplan berasal dari bahasa Belanda yang artinya rencana pelajaran, sehingga pada saat itu kurikulum 1947 dikenal dengan sebutan Kurikulum Rencana Pelajaran 1947. Selanjutnya, rasionalisasi kurikulum 1947. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga dalam kurikulum ini hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Meski demikian, dalam kurikulum ini terdapat perubahan kisi-kisi pendidikan yang lebih bersifat politis, yaitu dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Kurikulum ini dibentuk karena pada saat itu suasana kehidupan berbangsa masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan, sehingga pendidikan sebagai development konformis menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan kurikulum ini. Kelebihan kurikulum 1947, yang pertama, mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukkan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Yang kedua, memiliki fungsi strategis yang dapat mempersatukan pendidikan bangsa Indonesia, mengadopsi pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu dari penjajah sehingga dapat memudahkan penyusunan kurikulum. Disusun dengan landasan filosofis masyarakat Indonesia sebagai suatu sistem yang dapat menentukan arah hidup serta menggambarkan nilai-nilai apa yang paling dihargai dalam hidup berbangsa dan bernegara dalam pengajarannya. Mengarah pada pola pengajaran penjajahan karena masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Kekurangan dari kurikulum ini, peserta didik bergantung sepenuhnya kepada pendidik sehingga tidak terjadi pengembangan secara individual, dan belum diterapkan di sekolah-sekolah sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia hingga secara resmi dilaksanakan pada 1950. Selanjutnya, struktur kurikulum. Struktur kurikulum 1947 memuat dua hal pokok.